Halo Krisbers, kalian lagi nonton ditemenin sama Arjuna nih. Peradaban di Cina memang sudah berkembang selama ribuan tahun, nggak ada matinya. Sampai hari ini bahkan banyak sekali hal-hal yang mengejutkan dari negara tersebut. Mulai dari penduduknya, kebudayaannya, sampai hal-hal yang tak terpikirkan ada di negara ini. Berikut ini ada beberapa hal gila yang ada di negara Cina. Sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini. Mari kita bagi pengetahuan dan hal seru lainnya yang ada di dunia ini. Negara Cina memang selalu mengejutkan ya guys. Kali ini Cina telah mengembangkan teknologi yang mampu mengubah lahan gurun tandus menjadi lahan subur yang ditanami. Para ilmuwan Cina telah menemukan cara bagaimana cara bertanam di wilayah yang minim air dengan kondisi suhu yang sangat panas. Possibly more than 13,000 reforest. 50% of degraded desert United Nations is aiming to reach zero growth of desert farmland around. Para ilmuwan mengembangkan cara yang terbuat dari zat yang ditemukan di dinding sel tanaman. Bila sel tanaman ini dicampur dengan pasir, akan mampu menahan air dan nutrisi. Dalam waktu 6 bulan, lebih dari 200 hektar gurun diubah menjadi lahan pertanian yang menghasilkan jagung, tomat, sorghum, dan bunga matahari. Mungkin sulit dipercaya guys, gimana caranya cabai bisa tumbuh di gurun pasir. Tapi ternyata ini berlaku di Xinjiang, Cina loh guys. Di sana terdapat kebun cabai yang sangat luas di tengah gurun yang kering. Uniknya meskipun panas, cabai di sana tumbuh subur, bahkan panen banyak. Setiap tahunnya, Xinjiang memanen cabai hingga 25.000 ton loh guys. Hasil panen di wilayah sentra tersebut dapat memenuhi kebutuhan cabai di 1/5 negara Cina secara menyeluruh. Keren ya guys? Selain memanen cabai, mereka juga menjemur cabai tersebut untuk dijadikan cabai kering. Kebun cabai yang luasnya mencapai 40.000 hektar ini setiap tahunnya memanen cabai kering hingga 250.000 ton. Wow. Buat yang suka pedas, kalian mungkin harus tahu festival yang satu ini. Di kota Hunan, Cina, yang terkenal dengan kuliner pedasnya, ada sebuah festival cabai yang diadakan setiap tahunnya. Para peserta harus bisa makan 50 cabai dalam waktu 1 menit. Uniknya, mereka melakukan lomba ini di kolam besar yang diisi air dan cabai tabasco. Peserta yang ikut harus mengenakan kaos dan celana pendek, lalu duduk di kolam tersebut saat cuaca lagi terik-teriknya. Gokil ya guys? Gak kebayang deh kalau disuruh makan cabai segede-gede gaban gini. Lomba yang ini juga dilakukan di dalam kolam. Kok kuat ya guys makan cabai sebanyak gini? Coba makannya pakai gorengan, pasti jadi lebih enak. Seorang pria di Zhengzhou, Cina, menjadi terkenal karena kecanduannya terhadap cabai. Ia mengklaim bisa mengkonsumsi makanan pedas itu sebanyak 2,5 kg per hari loh guys. Menurut pria bernama Li ini, kegemarannya makan cabai sudah dilakukannya sejak usia dini. Makan 3 kali sehari tanpa lauk tidak menjadi masalah baginya, asalkan ada cabai. Gokil pokoknya. Kayaknya cewek-cewek di Cina juga suka banget ya sama cabai. Buktinya suka mukbang makan mie pedas gini nih. Wah. Mungkin ini kali ya yang disebut cabai-cabean. Ternyata, di balik pembuatan sebuah smartphone terkenal, ada sebuah hal mengerikan loh guys. Beberapa tahun terakhir, para karyawan Foxconn banyak yang nekat mengakhiri hidupnya dengan cara melompat dari gedung tinggi di pabrik tersebut.
Memang bukan rahasia lagi jika Foxconn begitu memeras karyawan untuk bekerja sekeras-kerasnya guna memenuhi pesanan produk Apple. Sampai-sampai dalam beberapa kasus, karyawan Foxconn yang tak kuat malah memilih jalan bunuh diri. Maka dari itu, perusahaan tersebut akhirnya membuat jaring di luar gedung tersebut untuk menghindari kasus bunuh diri lagi. Agak serem ya guys, kirain jaring ini buat nadahin mangga biar nggak jatuh. Ternyata buat orang toh. Nampaknya masyarakat Cina masih mempraktekkan ritual kuno di wilayah-wilayah tertentu di Cina. Salah satunya yaitu menyediakan pasangan bagi orang-orang yang meninggal dalam keadaan lajang. Awalnya pernikahan semacam ini hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang sudah meninggal dan orang yang masih hidup harus menikahkan dua lajang yang sudah meninggal. Tapi belakangan ritual ini melibatkan orang yang masih hidup yang dinikahkan dengan mayat. Het is nog vroeg in de ochtend. Pernikahan ini sama pentingnya seperti pernikahan pada umumnya. Jadi keluarga-keluarga mereka menyewa ahli Feng Shui yang akan menjadi mak comblang. Di Cina ada sebuah kota bernama Ordos yang terbengkalai. Tapi sayangnya kota modern yang dibangun lengkap dengan berbagai infrastrukturnya itu nggak menarik minat warga Cina untuk tinggal di sana. Ordos mirip kota yang ditinggalkan usai bencana atau perang. Karena itu kota ini dijuluki kota hantu. Jalanan lengang dan gedung-gedung yang kosong menjadi pemandangan utama kota ini. Semua fasilitas modern tersedia di kota ini, mulai dari jalanan yang lebar, taman-taman kota, monumen-monumen megah, stadion sepak bola, hingga museum dengan desain unik ada di tempat ini. Tapi sayang, nggak ada penghuninya. Jadinya serem deh. Kalau kalian ke Cina, jangan kaget ya guys kalau nemuin salah satu kuliner yang cukup aneh, yaitu Virgin Boy Egg. Kalau kalian punya nyali untuk mencoba kuliner yang aneh, makanan ini wajib banget untuk kalian coba. Telurnya memang telur biasa, hanya saja cara memasaknya yang nggak biasa. Virgin Boy Egg dimasak dengan menggunakan air kencing anak-anak yang direbus selama seharian. Air kencing dipilih dari anak-anak yang masih virgin alias perjaka. Air kencing yang digunakan untuk memasak Virgin Boy Egg dikumpulkan dari sekolah dasar di negara Cina. Bahkan kuliner ini pun dianggap sebagai salah satu warisan budaya leluhur. Ada yang mau coba nggak? Sulit dipercaya nih guys, kecoa yang mungkin sebagian orang geli melihatnya malah dibuat peternakannya loh di Cina. Di negara tirai bambu tersebut ada sebuah peternakan yang berisi jutaan kecoa di tumpukan papan kayu. Kecoa itu melahap puluhan ton sisa makanan hasil pembuangan limbah perkotaan. Menurut negara tersebut, kecoa bisa menjadi solusi untuk menghabiskan tumpukan sisa makanan dan menjadi makanan bergizi untuk ternak. Beberapa orang mengatakan kecoa bisa digunakan sebagai obat untuk penyakit perut dan perawatan kecantikan. Ih, geli ya guys. Mungkin sebagian dari kalian ada yang belum tahu teknologi yang satu ini. Di Cina, kalian nggak perlu pakai jasa tukang bangunan. Kalian bisa membangun rumah hanya dengan menggunakan 3D printing. Perusahaan bernama Winsun memakai printer berukuran 10 x 6,6 meter untuk menyemprotkan campuran semen dan limbah bangunan untuk membangun dinding lapis demi lapis. Bahkan lebih kerennya lagi, teknologi ini dapat menciptakan 10 rumah dalam sehari. Untuk menambah canggihnya kinerja teknologi dari Tiongkok, perusahaan ini juga yang membangun rumah 3D print tertinggi di dunia loh guys. Gokil ya.